Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dulur-dulur KSR, kisah sejarah rakyat. Malam hari ini kita akan mencari tahu tentang sejarahnya Watu Lumpang ya, di daerah tempatnya Singosari, masih di Singosari aja, Desa Ngujung. Kita hari ini mencari suasana yang lebih tenang malam hari. Nanti kita langsung ke dalam lihat ada apa aja. Langsung aja ya. Jadi Mas Adi, ya, sahabat Jejak Kasar dari channel YouTube Jejak Kasar, kita akan tanya-tanya sedikit kepada warga sekitar sini tentang sedikit barangkali. Barangkali kita dari kunci itu, beliaunya ucap istirahat, jadi kita nggak berani mengganggu, dan ada warga sini yang masih teman juga, barangkali bisa menceritakan sedikit cerita sejarah atau mistisnya yang di sini. Monggo Mas Komar, dengan Mas Komar asli Ngujung. Terus nanti ceritanya awal ini Pak sedikit mawon sama pengetahuan nanti pemirsa biar tahu situs Watu Lumpang yang terkenalnya Watu Lumpang karena ukurannya bagus banget, kuno banget, orangnya kerajaan ini. Itu awal ditemukannya di mana itu? Awal ditemukannya ya masih di daerah Gayamasa sih, cuman tempatnya lebih turun dari daerah ini. Dulu sempat dipindah ke Candi Rawan, Sumber Rawan. Itu posisinya terpendam apa gimana? Enggak, Oh, muncul gitu ya. Selain Watu Lumpang ini apa lagi? di daerah sini cuma yang ketemu Watu Lumpang. Berarti yang situs yang ini cuma Lumpang itu aja yang lama kuno ya. Kalau yang di bawah itu apa gua apa mana kayak gitu keadaannya aslinya Menurut orang-orang yang dulu itu ada goa, cuman nggak tahu goa itu tembus sampai mana. berarti itu dalam ya. Dalam. Itu apa saluran air apa, soalnya saya mendengar ada saluran air di sini. Enggak. Itu kalau yang suara air ini memang sungai untuk pengairan ke Itu sawah. beda jalur berarti ya. Beda jalur. Itu memang murni goa. Murni goa. Nah, jadi sahabat, Watu Lumpang itu sebenarnya aslinya nggak di sini, cuma ditaruh di sini sama warga sini. Terus sebelah sananya lagi nggak tahu mana itu, agak jauh sekitar sebelah timur 10 meter itu di bawah ada akar, itu di bawah akar itu ada goa. Menurut Pak Simpen, Pak Komar ini menurut beliau itu goa gitu. Tapi kita nggak bisa masuk karena pintu apa gimana tadi? Terus bentar tanah ya. Jadi sahabat biasa ya, ini situs yang asli cuma lupa Lumpang itu tadi. Dan kalau cerita mistisnya kiranya meden-meden nih wong apa terkenalnya di sini. Kita pengen tahu ceritanya. Kalau hal-hal mistis sih sebenarnya selama kita tidak menyalahi beliau, kita akan pernah. Nggak ada kejadian nggak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Soalnya saya pernah lihat di YouTube itu katanya ada bayi gitu ya, bener nggak itu? Ya mungkin itu yang mereka sendiri yang mau menampakkan, karena mungkin kita memang di sini tidak seperti yang mereka inginkan. Itu memang bener kan? Bisa. Itu di mana waktu itu? Kalau bayi Emang pernah ada yang meninggal? Bayi apa gimana? kalau bayi itu menurut sejarahnya dulu Watu Lumpang ini pernah digunakan Ambil darah, untuk ambil darahnya. tapi itu kisahnya. Jadi belum tentu bener nggak? Belum Belum tentu tahu ya. kebenarannya, kita juga nggak tahu. Ya, itu cerita mistis ya sahabat. Kan namanya orang Indonesia itu kadang kan penasaran sama hal-hal mistis, nggak hanya sejarahnya aja. Karena Indonesia selalu berdampingan dengan mistis. Jadi apa salahnya nanti kita mengetahui sedikit cerita sejarahnya dan
alangkah bagusnya juga menghilangkan rasa penasaran, kita bedah sedikit, jadi kita nggak mengganggu. Cuma yang saya rasakan yang paling kuat memang di sana, di gua itu ada sosok kayak mungkin bisa dikatakan ular gede ya. Mungkin kalau pernah maksudnya itu tadi sempat energinya menarik saya ke bawah, suruh masuk gitu. Jadi saya tahan, belum buka acara, jadi coba nanti kita deteksi juga, kita kenalan sama leluhur di sini. Nanti barangkali ada cerita apa, sosok apa aja di sini yang bisa kita ceritakan pada pemirsa Jejak KSR. Tentunya hal yang positif yang utama, dan yang kedua nanti negatifnya supaya biar lebih berhati-hati, menghormati lah. Soalnya ini situs leluhur, tempat leluhur juga. Jadi kita kalau masuk tempat sesuatu yang sakral harus kula nuwun dan menghormati. Kalau di sini bakar buka boleh. Jadi kita minta izin dulu soalnya bapak ini warga sini. Mas Adi barangkali mau bertanya? Enggak, ini saya cuma mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama Mas Komar nih. Sebelum dibuka acara tadi sempat ngobrol ya, sebelah utara, sebelah barat. Nah, sebelah barat ini bukit yang sangat tinggi teman-teman. Nah, nggak kelihatan karena kecintaannya beliau sama termasuk pecinta sejarah ya, ingin melestarikan, akhirnya punya niatan itu untuk meratakan, dan warga di sini tuh kayaknya pesimis gitu loh, pesimis gak mungkin bisa. Akhirnya karena ada niatan yang besar dari Mas Komar ini, ternyata ada bantuan beko dari salah satu pabrik di daerah sini. Alhamdulillah tercapai seperti ini. Jadi tempatnya juga luas, mungkin dari teman-teman yang pecinta sejarah juga nyaman dari tempat parkirnya, dan semuanya merasa nyaman sekarang, jadi enak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas. Jadi kita juga bisa datang di sini nggak merasa takut karena kan bukannya kita meremehkan, enggak ya. Soalnya di sini tempat wisata religi juga. Nanti foto-foto bisa, soalnya lumpangnya bagus banget, ukir-ukirannya bagus banget, dan itu asli namanya, lumpang asli. Sahabat SR ya, sahabat SR, kita akan coba masuk ke dalam, mengambil gambar dan melihat dulu, dan saya akan minta izin dulu sama leluhur yang di sini supaya nggak ada apa-apa, niat kita baik. Itu terus berusaha Jejak KSR. Kalau ini saya lihat ini kayak asli. Batu asli. Hanya kayak kalau kuratannya. Jadi boleh ngambil gambarnya enggak? Ini coba gambar itu. Untuk cerita. Nah, ini batu lumpangnya dulu pernah dibawa ke daerah Sumbrawan, tepatnya di Candi Sumbrawan. Mungkin karena di sana ada candi, jadi mungkin mau disatukan, maksudnya disatukan di satu tempat gitu. Tapi karena mungkin niatnya manusia pengennya pindah ke sana, tapi untuk niatnya di sini sebetulnya emang di sini. Jadi karena dipindah secara langsung atau secara paksa ya mungkin ya. Jadi di daerah sini itu langsung gagal panen, ceritanya seperti itu. Dan untuk membawanya ke sana dinaikkan ke truk. Ini kisahnya dari Mas Komar tadi, dinaikkan ke truk, lah asnya truk itu langsung putus. Terus ada orang yang lebih paham, lebih ngerti, bilang harus memakai baju kayak keraton atau apa, ada Jawa gitu ya. Itu 4 orang, ternyata dipikul ringan sekali. Kalau dipikir secara logika emang nggak masuk akal, tapi kita harus percaya dengan hal seperti itu. Ini ada batu apa ya? Kayak ngarang itu. Ini.
itu di dalam dakon ya, bukan untuk kayak membuat jamu terus jenis kayak gitu ya. Sahabat kasar, ini ada ukirannya juga ya, seperti ini motifnya bunga kalau nggak salah ya, bunga Ya, bunga. itu nggak sama Ini putus ini kayaknya mas. Ini itu bunga. ya bunga. Kalau menelisik dari sejarahnya ya, ada yang bilang juga itu di sini buat peribadatan juga ya, seperti kayak sesembahan gitu. Nggak tahu untuk apa ya, apa pakai bunga apa gimana, saya kurang paham juga. Soalnya kalau lihat seperti ini kayak pot bunga sih, ukir-ukirannya kayak milik orang. Iya. Apa ya, Orang tinggi berada. lah, berada lah kalau zaman dulu. Soalnya ukirannya bagus banget ini. Benar. Oh, ini juga ada. Ya, orangnya apa? Ini lama ini juga ya. Lama ini. Batunya dengan jagung dulu. Yo, gilingan jagung. Gilingan jagung ya. Gilingan jagung. Nomor ya. Masih ini asli. Seperti inilah situs Watu Lumpang, Desa Ujung, Ujung Singosari. Ini lubang ya, dalam. Nggak tahu kalau bentuknya lubang seperti ini biasanya kayak buat numpuk atau gimana ya. Sahabat kasar, saya akan berkomunikasi dan mohon izin dulu ya sama yang leluhur di sini. Kali nanti kita dapat info apa, tidak bisa ceritakan. Ini kan pinjol kok laut ini ya. Ini yang terkait bukan baru. Dan yang diceritakan tadi tentang gua itu sebelah timur sana teman-teman, belakangnya gubuk ini. Teman-teman tenang aja, fokus sudah di pikiran saya. Kita akan berkomunikasi.
Ini ada sosok ular ya, nogo antaboga, bisa disebut antaboga. Saya melihatnya memang asalnya dari bawah sini, tapi dia kadang-kadang kesini ngelilit Lumpang. lumpang itu. Dia pakai mahkota ini, ada moncongnya. Dia kayak seperti kayak anjing, cuma dia sisiknya ular hitam tapi kayak ada hijau. Asalnya dari sini, cuma dia nggak dari. Saya nggak tahu ini bener apa enggak ya. Dulunya di sini tuh sering diadakan, mungkin zaman kerajaan, saya nggak tahu itu goibnya apa gimana ya. Ini saya mendengarkan di sini ada sering mengadakan kayak tari-tarian, kayak ono acara kesenian. Jadi ada segerombol orang gitu ya, yang membunyikan alat musik. Enggak namanya kayak tempat kesenian ini. Pusat keramaian Macam pada zaman dahulu. apa ini kayak tempat latihan nari Sanggar nyanyi. gitu. Maksudnya sejenis kayak sanggar. Saya nggak tahu ya itu goibnya apa gimana ya. Saya sempat tadi di sekitar sini mendengar suara kayak orang nembang gitu, sama suara gending. Terus ada orang laki-laki dua sama ceweknya tiga, terus sama laki-laki yang lain itu megang alat kesenian, posisinya di sini. Jurang itu mas. Ini di bawah kita ini gua, ini siapa tahu itu kelihatan gua. Itu di bawah itu gua. Ada airnya itu. Iya. Langsung dulu kalau langsung. Depannya di bawah ini. Ini dalam sekali nih teman-teman. Kalau dari atas ini mungkin sekitar 5 meter. 5-6 meteran gitu. Ini sahabat ya, ini sosoknya kayak ini ngawasi kita terus ngikutin kita ya. Mungkin kalau pemirsa kayak tahu nogo atau buku, ya seperti itulah bentuknya.
dia pakai mahkota, terus seperti apa ya, ular tapi seperti manusia tapi bentuknya naga. Teman-teman yang mau ikut merasakan sosok astral di sini monggo. Ya, sana. Siapa yang dulu? Enggak mau cuma ngerasakan kok. Ingin merasakan. Pengen ngerasakan monggo. Enggak, nang. Buka. Mungkin selain sosok ular tadi ada yang lain, Mas. Macan putih Mas, saya cuma ngaung-ngaung terus. Yang saya sebenarnya saya merasa terganggu, tapi dia cuma Sini. Kan Mas Kiron tadi katanya dengar kenapa? Di sini macan putih. Tadi Mas Adi nggak dengar ya? Sing pas tadi di dekat pohon itu tadi aku ya dengar sih. Siapa saya coba akan ini. Tadi tak kira itu malah Mas Poten tadi. Ya, belum. Sosok harimau ini sebenarnya kayak nggak suka dengan kaki, tapi kalau sosok ular naga ini bawaannya gede banget, tapi dia nggak apa-apa nggak. Sosok harimau memang macam-macam ya, kayak ya mungkin masa terganggu aja. ya. Cuma dia diem aja, nggak sampai mendekat. Pengen ngerasa nang. Ini teman kita mau Ini teman kita Mas Nana ingin coba merasakan apa aja yang ada di sini, ada gambaran apa aja yang ada di sini. Ini dari teman kita udah mulai ada yang narik ya, udah mulai merasakan. sosok harimau ini udah mulai mendekat persis di depan dia, tapi agak sekitar 2 langkah. Tapi enggak bakalan mengganggu ini Mas ya. Ya semoga. Ini memang yang jaga sini, harimau ini yang jaga sini. Moga-moga kuat aja.
teman kita ini cuma ingin merasakan yang ada di sini ya. Semoga sosok harimau ini juga nggak merasa terganggu sama teman kita ini. Dirasa nopo lek ana gambaran alam berlaku sama-sama kita tahu. Ya sama singa tadi ya bentuk Singa. tapi ya nggak apa-apa, istilahnya kan komunikasi kita kan bersama makhluk kan ya. Istilahnya Sama seperti manusia ya. Terus ada kenapa tadi kok muter kayak tarik sana sini kan? iya banyak, saya banyak yang datang cuma ya itu Ya banyak memang sahabat dasar ini banyak yang hadir. Tepuk, Mas Hari bersama yang Ini tadi yang sebelah sana tuh Pak saya undang, jadi saya melihatnya tadi itu alat musik seperti apa? Orang lagi kayak orang latihan kesenian gitu, main kesenian gitu. Memang asalnya dari sana, di sana ada, di sini juga ada. Tapi itu gaibnya loh saya lihat ya. Mungkin kalau ada yang menemukan itu ya rezekinya mereka, warga sini berupa apa nggak ngerti ya. Nah, tapi saya melihat ada sosok gaib seperti memainkan alat kesenian, ada laki-laki sama perempuan. itu lagi kayak ada wajah naga, matanya merah. Nah itu tadi yang Mas Sesuatu terakhir menarik sangat dia agak lama. ya tarik sama kan agak kepelontir kan. Sebenarnya ekornya dia sampai ke sini. Jadi ekor naga itu sebenarnya dia ke sana ya ke sini. Tapi yang saya lihat itu yang kepalanya sering keluar di sini, di lubang itu sama yang di bawah itu. Sebenarnya sama satu sosok naga. Di agak hitam tapi agak hijau-hijaunya sedikit. Cuma dia agak ada kayak pakai gelung itu, mahkota apa gelung saya kurang paham juga. Karena terlalu besar dan panjang gitu ya. Sepuh, Mas. Oh. Bukan besar itu, saya melihatnya nagai sepuh, ularnya sepuh banget. Kenapa saya katakan sepuh? Mungkin dari bentuknya itu ularnya tua banget itu. Dari segi umurnya tua banget. Mas, kalau lumpangnya sendiri dulunya itu dipakai buat apa, Mas? Itu juga saya melihat dari sisi energinya ya. Ada negatif ada positifnya juga. Jadi nggak harus positif ya. Kalau secara fisik memang positif, tapi kalau secara gaibnya itu kalau flashback ke belakangnya itu ada negatifnya. Jadi kayak nyampur gitu. Kan kalau saya melihatnya itu ada beberapa generasi gitu. Mungkin ada yang nggak tahu ya, kita nggak ngerti juga ya. Datang itu gimana? Kalau prosesnya mungkin dijaga benar, sampai kayak ini dirawat. Mungkin zaman dulunya dibuat ritual apa gitu, saya kurang paham juga ya. Mungkin mas totemnya tahu itu biasanya dibuat apa. Banyak aneh, bentuknya sih aneh ya. Soalnya kalau ada motifnya ini biasanya dibuat Hiasan. hiasan lah, dan dimewakan ini mungkin dibuat tempat apa Dulunya berarti ya. Kalau dari pohon yang besar ini Mas, kelihatan sosok seperti apa gitu. Kok saya merasakan kayak ada orang tua, nenek-nenek atau kayak gimana? di sini banyak mas, soalnya ono alat kesenian tadi, jadi kayak berkumpul di sini itu banyak kumpul di sini macam-macam. Cuma yang paling kuat itu sosok naga itu tadi. Saya nggak tahu itu apa ya awalnya dari, cuma dia memang keluarnya dari situ. Terus waktu kita buka pertama tadi dia udah kepalanya keluar di sini, nggak seberapa gede, tapi kok ketemu di situ gede banget kepalanya, gede.
Tuh, kelihatan kepalanya aja berdiri gini, terus pakai kayak mahkota apa gelung, saya kurang paham. Oh, keren. Sahabat, ini ada tarian ya, ini betul apa enggak saya nggak tahu. Kayaknya Mas siapa yang tadi? Sana tadi sempat kepeluntir gini kayak menunjukkan sesuatu juga. Itu mungkin tarian dari sana. Kita dari awal dari bawah tadi itu sebenarnya agak seperti suruh apa gitu, saya kurang paham. Jadi tarian itu nggak harus kita narik pusaka, enggak ya. Dan juga mereka itu suka sama kita, terus ingin lebih dekat gitu, kayak kita sama temen gitu ya, Interaksi. berinteraksi. Akhirnya mereka tertarik sama kita, ngobrol, mereka ngasih sesuatu. Jadi jangan salah paham ya, bukan berarti kalau kita main gini-gini terus pakai yang seperti tenaga dalam itu sebenarnya nggak 100% harus narik, karena mungkin bisa menggeser energi yang lain yang menutupi kita. Supaya apa, barang yang ibaratnya yang dikasih itu bisa direbut kayak itu lain. Jadi kita menyelamatkan barang itu supaya nggak direbut, jadi kita harus menyisihkan yang lain itu. Anak banyak di kodong. Ya sahabat, ini tadi sebenarnya kita dari tadi teman-teman kita yang tadi itu seperti ketarik ke sana, sebenarnya sini dia ke pohon itu, terus dia ke situ, akhirnya ke sini, terus dia naik tadi. Silakan. Nanti ada. Nanti mulai kayak ngedeknya. Terus. Ya, ini bisa dilihat kan, ini ada batu putih ya. Sebelum saya ambil, Silakan. Sebelumnya. Bentuknya bulat seperti telur ya. Itu. Mana? Kalau saya melihat dari energi lumpang ini, kalau kita buat positif, dia akan, maaf ya, bukan berarti kita mendewakan, dia bisa menimbulkan energi yang positif. Dalam arti itu keberkahan. Jadi bukan disembah gitu ya. Mungkin karena terlalu kunonya juga itu bisa dia memancarkan energi. Saya tadi sempat melihat sinar warna biru ya gitu. Nah mungkin kalau saya rasakan di dalamnya ada kayak mustika gitu, tapi kita nggak akan ngambil soalnya kan itu masih dipakai. Jadi kalau itu bagus memang untuk kita biarkan, soalnya kan dia nggak mengganggu juga. Jadi saya hanya ngasih tahu aja. Tapi dia kadang-kadang bisa pindah bisa ke bawah, bisa ke sana gitu. Soalnya lihat orang yang mau masuk ke sini, kalau ada yang pikiran negatif dia akan pindah. Jadi diisi yang baru, yang mungkin datang yang baru karena disuguh kayak gini.
Ini tadi alhamdulillah dia sempat turun ke sini. Dan saya takjub dengan warnanya biru atau biru gitu. Karena mungkin terlalu kunonya ini mas. Ya. Jadi dia itu mungkin bawaannya. Ya sahabat KSR, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dukung channel Jejak KSR. Tapi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dan oh iya mas, kalau yang tadi apa kayak gamelan-gamelan tadi itu masih tetap ada di sini untuk secara penglihatan. Nah, secara gaib masih Secara ada. gaib. Sebenarnya kalau saya melihatnya nggak seperangkat sih sebenarnya. Mungkin kayak batu gini. Jadi kayak batu gini. Jadi kayak sing lewat itu apa? Gendengan, ya mungkin kayak gitu. Jadi nggak harus kuningan gitu ya. Ya mungkin itu kan katanya tadi ceritanya zaman dahulu. Iya. Jadi saya melihatnya gitu. Kalau saya melihatnya flashback ke belakang, di sini ada kegiatan. Jadi ya kayak tadi itu main musik gitu. Tapi eranya mereka nggak tahu modelnya kayak apa, cuma kelihatan rame-rame gitu. Sana rame banget di sana. Kalau mungkin sahabat KSR yang indigo apa ya, sebelah sana itu rame banget, nggak tahu pasar apa gimana ya. Yang di lapangan itu mas ya? Sebelah sana lagi. Oh di sebelah sana. Tapi sebelah di Barongan, di Pring itu tadi ada jalan itu sosok genderuwo tapi sudah menghadang kita. Alhamdulillah kita akan lihat ke sini tahu. Saya jelaskan sedikit ya masalah tadi yang di sini. Sekarang tadi sebenarnya itu ada nenek-nenek tadi di sini nih. Ini ada mbak-mbak perempuan ini. Kita kebayang ini tadi dia sempat ngobrol sama saya sebentar, berapa detik gitu, menit. Terus dia nunjuk-nunjuk situ. Terus yang sana mau saya supaya kita nggak ke sana gitu. Jadi kita bukan narik, memang kita kasih tahu. Cuma yang lain supaya nggak nekan kita, jadi kita geser. Ya, alhamdulillah nggak sampai kita ngambil ke bawah gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mas Fatin? Ke sana? Tadi teman-teman ada yang sempat mendengar suara kayak Aungan. rama lagi ya? Ya, tapi itu memang ada Tapi yang terakhir tadi itu kenapa? yang tadi yang apa itu sate yang terakhir itu namanya apa sih? Iya, teman awal merasakan tadi dia begini, tapi kepalanya gini-gini apa terus yang di sini sosok lagi tadi sama nenek-nenek di sini tadi. Nah, nenek-nenek tadi itu sebenarnya cocok sama bawaan sampean. Soalnya mbak ini yang mengikuti sampean itu perempuan, nenek-nenek juga. Jadi mungkin ngobrol. Yang sampean tadi tarik sini, terus ke sana, terus ke sini, terus dipelontir itu tadi ular. Jadi ekornya sampean mau dibawa ke sana, seret ke sana, tapi karena udah tak selain kita udah ngomong kayak izin, jadi nggak sampai kita dibawa ke sana. Ini niat kita kan cuma ingin kenal sama leluhur, bukan nyoba leluhur enggak. Biar pemirsa tahu juga bahwa situs ini sangat berharga loh ya. Kalau saya melihatnya ini berharga banget itu. Jarang soalnya ada yang bentuknya kayak gini, itu jarang seperti ini. Seperti ini dan ada ukirannya juga. Ada ukiran. Jadi jangan dianggap kayak tadi kita nggak ngambil, cuman kita dikasih tahu. Kalau kita ngambil mungkin dari tadi saya udah hancang-hancang lah, dan tadi enggak. Tiba-tiba dia nunjuk itu kayak cepet-cepet suruh ngambil, soalnya itu dibuat rebutan gitu. Ini cepet-cepet saya selamatkan biar enggak diambil yang di bawah. Soalnya di sini banyak sosok-sosok astral yang beda jalur. Jadi kayak yang asli sini beda lagi. Mereka lebih apa ya? Kenapa? Istilahnya menjaga. Iya, lebih menjaga situs ini. Yang lain itu mencari kesempatan aja yang sebelah sana. Bahkan yang di kali itu juga. Jadi sekitar sini tuh positif semua, terutama di sini positif. Bagus ini. Terus diambil lagi satu kembali. Sahabat biasa kita akan menutup acara ini dan saya akan
pamitan dulu supaya kita nggak ada apa-apa. Ya teman-teman, saya sudah malam hari ini kita di situs Lumpang di daerah Ngujung Singosari tepatnya. Positif dan negatifnya bisa kalian pilih-pilih sendiri, kalian pilih sendiri. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Para pecinta seni budaya dan sejarah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.